Oke guys, ketemu lagi bersama saya Yusman di Cerita Geometri. Kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan Pak Sandi Sandoro. Sandi Salah. Ini nggak ada lagi nama saya. Nama saya itu Sandi Safaat. Pasti udah pada tahu dah. Laut Sapempuy. Iya, artis. Oke, di episode kali ini kita akan bahas tentang kehidupan Sandi dan karena ini juga pendatang baru di dunia survei. Betul sekali. Semoga ini juga bisa kita ambil ceritanya menjadi cerita untuk teman surveyor di seluruh Indonesia dan menjadi inspirasi bagi semua ya. Oke, kita kulik dulu. Dimulai dengan Apa Sandi teh saha atuh. Jadi saya itu siapa ya? Ya, Sandi itu siapa sih sebenarnya? Jadi Coba boleh saya itu cerita. boleh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Nama lengkap saya Sandi Safaat. Sekarang di Geometri saya diamanahi sebagai sales manager. Sales manager sebelumnya memang, waduh, saya jauh banget Pak dari dunia persilatan ini. Jauh pokoknya. Sebelumnya sempet, wah banyak lah ceritanya. Terakhir itu saya jadi jagal ayam Pak. Sehari saya potong itu minimal 20 potong ayam. Nah sekarang Jagalah ayam. jagal, motong. Terakhir tuh itu, saya jualan ayam goreng. Terakhir, sekarang sampai ke Tapi alat survei. sebelum di ayam Wah, apa dulu nih? ya Sebenarnya saya tahu sih, tapi ya mancing aja. sebelumnya saya di ini Pak di bank. Sebelumnya saya di bank di BRI. Di bank Ya itu, Bank Di BRI. BRI. Di BRI. Ya, Tahun lumayan berapa lah, nggak lama itu. 8 tahun lah, Pak. oh sebentar lah ya. Dari tahun berapa itu? Jadi lulus kuliah, Pak. Jadi ini cerita lucu juga. Jadi saya tuh dulu belum lulus udah bisa kerja, Pak. Belum ada ijazah. Jadi saya masuk BRI itu pakai BPKB, Pak. Itu kayak Jadi kayak bukan buat leasing, bukan buat leasing, bisa Pak. kredit Jadi perbankan itu sorry. kerja. bukan. Jadi Bukan. Jadi itu apa ya? programnya apa sih kok Jadi- bisa masuk jadi via dulu- BPKB? Jadi dulu itu memang dengan BRI itu, kalau dulu masih zaman outsourcing, Pak. Oh, Outsourcing, oke. jadi ada vendor lah pihak ketiga Pihak gitu. ketiga. Saya itu belum lulus, secara udah beres sih, udah sidang, cuman belum lulus lah, belum Ya, dapat ijazah belum- gitu. Nah, Bukan belum lulus kali. Apa sih? Belum wisuda ya? Belum wisuda karena kita bareng sih sebelum Iya. wisuda. Jadi belum wisuda. Bareng. Benar-benar so tahu sih kenal. Jadi ya itu karena belum ada ijazah dia tuh, kamu tuh bisa katanya mah udahlah, kamu punya apa? BPKB ada Mio Pak. Mio Smile yang warna abu. Dulu inget tuh. Miosma ini ada gambarnya di situ. Nanti ada kabarnya. Itulah cerita lucu juga. Jadi saya masuk lewat itu. Nah, dari 2012 lah. Kok bisa kenal sama si outsourcingnya itu tuh gimana? Memang saya cari Pak. Jadi ke bank itu sebenarnya cita-cita itu. Oh. Cita-cita. Jadi dari SMA karena ada melihat kakak teman saya. Sebenarnya mah teman saya nggak tahu siapa itu. Kakaknya itu kerja di bank. Keren gitu. Wah, jadi pengen kerja di Bentar, bank. kita kulik dulu ya. Kerennya tuh di mana gitu? Ya, Kerennya tuh karena ganteng-ganteng. Oh gitu ya, Fasilitas make cakep up-nya loh, ada, ya. keren gitu ya. Saya lihat ke bank Kerjanya itu, rapi gitu kan, Tapi seneng gitu. Nah, di wah, AC, di ya, AC, kantoran banget ya, wah. dasi. Jos, pokoknya wah saya pengen jadi pegawai bank. Jadi pas lulus SMA masuk ke kuliah, saya ambil jurusan administrasi keuangan. Oke. Langsung. Ternyata jalurnya ya sesuai Emang lah, sesuai fast track ya. sebenarnya sama fast track juga. 8 tahun di BRI. Dari pegawai outsourcing sampai pegawai tetap. Betul. Iyalah masa 8 tahun gak naik-naik kayak apa ya. Iya, ada Pak. Terakhir jabatannya Jadi namanya itu saya di relationship funding officer. Jadi yang bertugas ini nih apa? mencari duit. Mencari duit, nyari yang nabung gitu. Ya sales juga sebetulnya ya. Sales, Pak. Tapi sales Sales nyari lah. nasabah. Nyari nasabah. Tapi kalau ya itulah.
Ya itulah. Ya jual sewaan berangkas. Ada cash Kan deposit gitu box. kan, Ya, supaya betul. taruh kan gitu kan. Betul Tapi sekali. kok Hmm. apa namanya? Tantangannya di perbankan tuh apa nih? Tantangannya sebenarnya gini, kalau untuk bekerja di BR, ya ini jadi cerita BR, ya nggak apa-apa. Kan ini cerita kan. Di jalan Sebenarnya, karir seseorang tuh random nih. Ini random nih. Saya itu sebenarnya tidak terlalu sulit dalam tanda kutip karena brandingnya udah dapet. Jadi, iya. wah saya udah pakai nemtek BW. BRI, masuk ke pasar bos, udah, iya. Bapak BRI gitu kan. Udah mereka teh udah silau gitu. Pokoknya investor lah ya yang suka ngasih pinjem-pinjeman kan gitu kan. Ya gitu. Jadi prospek lah bagi. Ya prospek bagi mereka itu. Tapi sebenarnya saya dulu nggak di bagian itu sih Pak. Bukan di kredit ya? Bukan di kredit kalau dulu. Jadi gimana caranya pas saat itu meminimalisir uang-uang yang disimpan di bawah bantal dan di lemari di rumah-rumah Masukin ke Brimo. rakyat supaya masuk ke program Brimo. Jangan. Itu Gitu kan. Nanti masuk Brimo. Setelah ya barangkali kan di endorse gitu kan. Janganlah Pak. Jangan. Oke, dari Hmm. terus kenapa nggak dilanjutkan? Oke, memang proses itu berarti terakhir itu tahun berapa ya? 2000 berarti 6 tahun Pak, bukan 8 tahun. 2018 saya keluar. Oh, 6 tahun. 6 tahun 2 aja guys. tahunnya galau. Galau berarti 2 tahun. Sorry nggak pakai kalkulator. Padahal udah pegawai tetap, jadi Ya, udah. karirnya ada. Ada banget. Kenapa? Banyak faktor sih Pak. Jadi memang di waktu itu saya ditawari bisnis itu Pak, yang tadi saya ceritain tuh. Saya Tawaran, sampai jaga-jaga. ada tawaran atau memang udah pengen keluar? Ditambah itu Pak, Oke. yang memang datang itu tuh waktu istri saya hamil itu dulu Pak, anak pertama saya. Istri pertama lagi hamil. Kita Istri pertama berdua- ya? Anak pertama. Oh iya, anak pertama guys, terklarifikasi. Tuh, salah ya. Istri saya satu kok. Anak pertama. Anak pertama. Soalnya anaknya sekarang 3 guys, jadi banyak. Alhamdulillah. Nah ini nih 3 orang nih. Jadi ya gitu Pak. Jadi lagi hamil, kita lagi tiduran gitu. Istri saya tanya, emang nggak apa-apa kerja di bank? Waduh, Oh. ya Berarti itulah ada Pak. perubahan visi ya. Ada Adalah. perubahan visi Ada. dan mencoba mencari peluang yang lain. Betul, gayung bersambut gitu. Ketika Ada peluang. muncul, Allah datangkan gitu. Nah itulah. Bisnis ayam. Ada ayam. Ke F&B dulu berarti guys. F&B. ya. Terus sebenarnya nggak langsung sih Pak, ada dulu transisi 1 tahun itu memang nggak langsung loncat ke F&B, sempat juga Ini lamanya di F&B. lamanya di F&B. Tapi gini guys ya, kalau ngomongin bisnis, F&B itu bisnis paling sulit. Sulit banget. Paling sulit dan stand up itu close mic. Ini Ini close chicken. Geometri, teman surveyor.